Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Rizkia dari SMK Semak Bogor. Pada pemaparan materi kali ini, saya berkesempatan menjadi host pada meeting. Berikutnya kepada moderator, saya persilakan. Terima kasih kepada saudari host. Perkenalkan, nama saya Ayoga Wibowo. Saya di sini selaku moderator dari SMK Semak Bogor. Berikut topik yang akan disampaikan hari ini, yaitu pentingnya penguasaan di era globalisasi, yang akan disampaikan oleh Andika Bagasaputra. Lahir di Makassar pada tanggal 10 Juli 2002, Saudara Bagas ini bersekolah di SMK Semak Bogor. Hobinya yaitu membaca buku dan bersepeda. Apakah Saudara Bagas sudah siap untuk memulai presentasinya? Siap. Oke, kepada Saudara Bagas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator telah mempersilahkan saya dalam menyampaikan materi. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat jelas? Sudah. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penguasaan bahasa asing di era globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya globalisasi ini kan udah merembak kemana-mana. Jadinya kita harus tahu dulu bagaimana cara menghadapi globalisasi. Nah, salah satunya itu kita bisa menguasai bahasa asing dalam menghadapi era globalisasi ini. Nah, apa aja sih yang akan dibahas di sini? Di sini kita akan membahas tentang globalisasi dulu. Nah, terkhususnya di bagaimana globalisasi itu bisa mengubah pola hidup masyarakat. Tentunya pola hidup kita apakah berubah dengan adanya globalisasi atau tidak. Yang kedua, ada bahasa asing itu sendiri. Nah, dalam bahasa asing ini apa saja sih yang harus dipraktekkan? Nah, habis itu pemilihan apa saja bahasa asing yang harus dipelajari gitu. Yang ketiga, ada jenis bahasanya. Ini bahasa apa aja yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajari bahasanya, terus apa juga manfaat dari mempelajari bahasa tersebut. Dan yang terakhir itu kesimpulan tentang materi ini, tentang perlukah kita untuk belajar bahasa asing gitu. Yang pertama ada globalisasi. Bentar. Nah, apa sih globalisasi itu? Sebelum kita masuk ke pengaruh bahasa asing terhadap globalisasi, itu kita harus tahu dulu globalisasi itu apa. Nah, globalisasi merupakan suatu proses pengintegrasian sosial yang terjadi karena adanya pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi, kalau misalnya dulu itu globalisasi masih belum didengungkan, sehingga ada batas-batas antara satu negara sama negara lainnya. Kalau misalnya globalisasi ini udah datang, nah si pembatasnya itu bakal menjadi hilang karena sudah menjadi karena udah adanya pertukaran perdagangan dunia, produk, kayak pemikiran, kebudayaan gitu. Jadi batas kebudayaannya itu sudah hilang gara-gara globalisasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih globalisasi itu bisa mempengaruhi hidup kita? Nah, di sini saya akan meng-highlight atau memfokuskan kepada dua hal yang penting. Yang pertama ada sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini kita udah merasakan ya sebagai siswa atau misalnya ibu atau bapak mungkin sudah merasakan juga karena jadi guru. Nah, dalam bidang pendidikan ini terjadi serba cepat.
kegiatan belajar mengajarnya itu atau PJJ itu bisa dilakukan dari jarak jauh, misalnya seperti saat pandemi ini. Media yang digunakan juga menjadi lebih banyak seperti dengan menggunakan Zoom, konferensi Zoom seperti ini, atau dengan PowerPoint. Nah, selanjutnya ada sektor ekonomi. Globalisasi itu sangat mempengaruhi ekonomi dari suatu negara atau suatu masyarakatnya. Nah, kalau misalnya globalisasi itu sudah mempengaruhi ekonomi, maka ekonominya akan semakin meningkat. Nah, akibat dari ekonomi semakin meningkat ini, proses globalisasi akan mendorong atau menggeser kebutuhan primer manusia dari yang tadinya itu cuma sandang, pangan, papan, hanya 3. Nah, dengan adanya globalisasi itu, kebutuhan primer manusia tergantikan atau misalnya tergeser menjadi adanya barang-barang elektronik yang dibutuhkan karena untuk menunjang salah satu kehidupannya. Bahasan yang kedua ada tentang tentang bahasa asing. Nah, untuk menghadapi era globalisasi ini, kita perlu nggak sih belajar bahasa asing atau misalnya nggak perlu? Nah, kita lihat di sini. Nah, emang apa perlunya sih bahasa asing bagi kehidupan kita gitu? Pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana apa sih perlunya? Nah, ternyata bahasa asing itu perlu karena kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, kita tuh jadi lebih terbuka terhadap zaman. Misalnya, kalau misalnya kita nggak tahu bahasa asing kan jadinya kita cuma tahunya yang ada di dalam satu negara doang kan, negara kita doang. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, itu jadinya kita tahu kalau misalnya ada kebudayaan-kebudayaan lain yang yang interesting itu. Kalau yang interesting kalau misalnya kita mempelajarinya gitu. Jadi kita bakal jadi lebih terbuka. Nah, kalau misalnya bahasa asing juga membuat kita menjadi lebih pintar karena membuat pola pikir kita itu berdasarkan sudut pandang dengan bahasa yang berbeda. Misalnya tadinya kita cuma mikir dalam bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Nah, dengan mempelajari bahasa asing yang lain, kita bisa jadi tahu sudut pandang bagaimana sih kalau misalnya kita berpikir dalam bahasa yang lain gitu. Apa artinya bisa sama. Nah, bahasa asing ini bisa jadi lebih pintar khususnya dalam komunikasi dan kerjasama tim. Nah, itu dapat meningkat soalnya kita dapat lebih membaur ke orang lain gitu. Khususnya kalau misalnya kita lagi traveling atau lagi pergi ke negara lain. Nah, lalu apa aja sih manfaat lainnya selain yang tadi sudah disebutkan? Yang pertama itu ada tentang new culture. Nah, kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, kita dapat memperluas pemikiran kita tentang kebudayaan bahasa itu dan menghargai perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, kita bisa tahu nih ada budaya-budaya lain atau ada bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Yang kedua ada travels. Kalau misalnya kita pergi ke negara orang lain, itu kita nggak usah susah payah lagi menggunakan aplikasi kayak Google Translate. Terus kalau misalnya Bing Translate itu nggak perlu lagi. Soalnya kita kan sudah bisa berkomunikasi, jadinya bisa langsung saja mempermudah dalam komunikasi. Nah, selain mempermudah komunikasi juga, itu jadinya kita dapat teman baru, bisa saling mengobrol dan berkomunikasi. Yang ketiga ada work and business. Nah, ini sambungan dari yang new culture sama travels. Kalau misalnya kita gabungkan, itu dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat karena kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, kita tuh jadi bisa bercakap sama orang-orang di sekitar kita. Terus bisa bercakap mengikuti orang asli atau native speaker. Nah, terus karena kita bisa bercakap dengan orang lain yang dulunya kita nggak tahu itu siapa, terus jadinya dapat meningkatkan relasi. Kalau misalnya
kita pergi ke negara A, ketemu teman namanya B. Nah, kalau misalnya kita ngobrol dengan B itu, ngobrol dengan bahasa mereka kan jadinya lebih enak gitu. Karena jadinya lebih enak, itu dapat meningkatkan relasi. Kalau misalnya si B ini, teman kita B yang baru kenalan itu, baru mendapatkan sesuatu gitu, kayak job, pekerjaan, itu bisa langsung, B bisa langsung nge-apply ke kita langsung, karena adanya relasi itu, relasi yang terbentuk antara B sama kita, begitu. Lalu yang ketiga ini, jenis bahasa asing yang misalnya harus kita gunakan atau misalnya kita harus pelajari itu apa saja. Dilihatnya itu dari apa saja sih. Nah, di sini ada saya sudah memelis 7 bahasa yang harus dipelajari selain bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris sudah wajib ya di era saat ini. Yang pertama itu adalah bahasa Mandarin. Nah, kenapa bahasa Mandarin itu menjadi bahasa yang pertama yang harus dipelajari selain bahasa Inggris? Karena bisa dilihat dari 2 aspek. Yang pertama dari aspek luas daerahnya. Nah, Mandarin itu kan native speaker-nya itu orang Tiongkok. Nah, karena orang Tiongkok itu tinggal di wilayah Tiongkok yang besar dengan penduduk yang banyak juga, yang sampai 1 miliar, jadinya Mandarin itu memberikan pengaruh ke dalam globalisasi. Nah, yang kedua itu ada dari aspek kependudukan tadi ya, karena Tiongkok itu penduduknya kan lebih dari 1 miliar, jadinya bisa mempengaruhi dunia-dunia lain gitu. Yang kedua ada bahasa Spanyol. Nah, bahasa Spanyol ini ada di urutan kedua karena dia punya seperti persekutuan atau aliansi yang berbahasa Spanyol. Contohnya itu ada Brazil. Selain Spanyol ada juga Brazil ya. Nah, yang ketiga ada bahasa Jerman. Yang keempat ada bahasa Perancis. Yang ketiga ada bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini juga sama ya. Dia pengaruhnya besar ke dunia yang saat ini. Yang keenam ada Rusia. Nah, Rusia ini faktornya karena luas wilayahnya ya. Gara-gara luas, terus kita kan juga melakukan hubungan bilateral dengan Rusia, jadinya sangat mempengaruhi kehidupan. Dan yang terakhir itu ada Portugis. Portugis ini dia biasanya digunakan di Meksiko. Nah, kalau misalnya selain 7 bahasa yang tadi sudah dilistkan, gimana? Nah, bahasa lain itu sebenarnya juga bisa dipelajari, asal bahasa itu punya kontribusi yang kuat terhadap dunia kita sendiri, atau enggak terhadap kita dan orang lain. Nah, kan sama aja bohong kalau misalnya kita belajar bahasa orang lain tapi nggak ada gunanya bagi kehidupan, kan sama aja gitu. Jadinya kita harus mempertimbangkan bahasa-bahasa tersebut kalau misalnya digunakan sehari-hari itu bagaimana jadinya. Nah, hal ini harus dilakukan juga agar bahasanya itu bisa jadi sehari-hari, jadi semakin melekat di kita dan menjadi nilai tambah. Nah, terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Bagas. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan saran dan juga menambahkan, silakan di-unmute atau bisa ditulis di kolom chat. Untuk link absensinya mungkin bisa disebar di kolom chat.
Ayo, ada yang silakan Miss Via bisa meng-unmute. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Terima kasih atas pemaparannya tentang penguasaan bahasa asing ya dalam proses globalisasi. Saya mau bertanya mengenai ini. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu efek dari penguasaan bahasa asing ini, efek positifnya adalah kita mempelajari juga tentang new culture gitu ya, tentang kebudayaan baru dari bahasa asing yang pengen dipelajari itu. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa jauh batasan kita untuk mempelajari new culture ini? Karena seperti kita tahu kan, kadang kita lihat ya banyak sekali anak-anak muda yang kadang mungkin kita menilai terlalu kebablasan gitu untuk mempelajari new culture dari negara lain, sehingga justru culture dari negara sendiri atau daerah sendiri justru tidak dipertahankan gitu. Yang mungkin juga diawali dari mempelajari bahasa asing tadi. Gitu. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Miss Via. Bagaimana dengan Saudara Bagas? Apakah pertanyaannya cukup jelas? Cukup jelas. Silakan. Ya, sebentar. Jadi, seberapa besar batasan kita terhadap new culture dari bahasa asing ini? Nah, sebenarnya ini tuh tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, kita tuh sebenarnya harus tahu batasan yang baik sama batasan yang benar. Nah, kalau misalnya kita nggak belajar bahasa asing, kan kita sudah tahu ya batasan yang benarnya itu seperti apa, batasan yang buruknya itu seperti apa. Kayak misalnya kita berpegang teguh kepada agama gitu. Nah, kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, kita batasan terhadap bahasa asingnya itu kita bisa tahu batasannya itu dengan kita bisa tahu batasannya bahasa asing yang kita pelajari itu new culture-nya gimana, itu berdasarkan bahasa native kita sendiri. Kalau misalnya di daerah kita atau pakai bahasa kita itu pakai kata kasar, nah yang di new culture yang bahasa asingnya itu juga nggak boleh pakai bahasa kasar. Bisa dipelajari tapi jangan dipakai seperti itu. Nah, kalau misalnya ada lagi kalau misalnya kita memberi batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya kita tahu nih kalau misalnya new culture yang ini salah gitu, nggak bisa dipraktekkan di sini di Indonesia. Nah, itu bisa berpegang kepada pedoman agama, terus kepada Pancasila juga. Seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Saudara Bagas. Bagaimana, Miss Via, apakah jawabannya dapat dimengerti? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ayo yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau bisa tulis di kolom chat. Silakan untuk Ibu Meti ingin bertanya, silakan di-unmute. Oke. Pertanyaan Ibu itu lebih ke tadi di Bagas menyebutkan 7 bahasa ya, antaranya bahasa Cina karena populasinya dan penyebaran mereka di secara global, Spanyol dan sebagainya. Yang Ibu tanyakan referensi 7
bahasa itu didapatnya dari mana ya? Karena kan sepertinya untuk bisa menentukan 7 bahasa yang harus atau lebih baik kita kuasai itu perlu riset ya yang cukup lama lah. Ya, jadi sumbernya dari mana? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Meti. Bagaimana Saudara Bagas, apakah pertanyaannya dapat dimengerti? Sudah dapat dimengerti. Ya, silakan dijawab. Jadi saya mengambil 7 bahasa yang harus dipelajari ini referensinya dari dari kalau tidak salah itu tuh ada survei terhadap beberapa orang, itu surveinya di Amerika Serikat. Jadi di daerah Amerika Serikat itu ada yang mensurvei tentang bahasa-bahasa apa yang penting untuk dipelajari. Nah, kalau nggak salah respondennya itu sekitar 3.000 orang Amerika Serikat, 3.000-an orang Amerika Serikat itu berpendapat kalau misalnya 7 bahasa ini harus dipelajari gitu sebagai sarana pengembangan diri. Nah, terus kalau misalnya kalau misalnya bagaimana si orang yang melakukan survei itu bagaimana kalau misalnya orang yang melakukan surveinya itu tahu apa saja bahasa yang harus dipelajari, orang-orang biasanya berpikiran tentang wilayahnya itu besar apa enggak. Nah, terus habis itu pengaruh terhadap dunia itu bagaimana. Yang ketiga itu penduduknya itu bisa mempengaruhi yang lain apa enggak gitu. Makanya makanya jadi 7 bahasa yang harus dipelajari ini sebagai akhirannya tuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Bagas. Bagaimana Ibu Meti, apakah jawabannya dapat dimengerti? Iya, terima kasih Bagas. Silakan yang ingin bertanya, jangan malu, di-unmute aja atau langsung tulis di kolom chat. Jangan lupa yang belum absen bisa absen dulu, linknya sudah ada di kolom chat juga. Silakan. Ayo yang mau nanya. Sembari nunggu yang bertanya, saya mungkin ada sesuatu ini. Berarti globalisasi itu mempengaruhi kehidupan kita banget ya? Mulai dari sekolah, kerja, juga sudah terpengaruhi. Tentunya kita tidak boleh tertinggalkan pada era ini, karena persaingan tentunya semakin ketat di dunia kerja. Betulkah, Saudara Bagas? Ya, betul sekali Saudara Yoga. Kalau misalnya globalisasi itu telah mempengaruhi semua kehidupan kita. Nah, mempelajari bahasa asing juga ternyata banyak manfaatnya. Jadi jangan ragu untuk mempelajari bahasa asing. Jadi gunakan waktu luang Bapak Ibu
Untuk Saudara Bagas, ada pertanyaan dari Noval Karyanto. Assalamualaikum, saya Noval ingin bertanya, jika kita berniat mempelajari bahasa asing, yang harus dipelajari terlebih dahulu, apakah kosakatanya, tata bahasa, atau sistem penulisannya terlebih dahulu agar dapat efektif? Silakan, Saudara Bagas, jawab. Ya, terima kasih kepada Saudara Ayoga. Jadi, menurut pendapat saya pribadi, kalau misalnya kita mau mempelajari bahasa asing, yang pertama kita harus lakuin itu, kita harus mempelajari kosakatanya dulu. Nah, kita harus familiar dulu terhadap kosakata yang harus dipelajari sebelum masuk ke hal-hal yang lain, kan misalnya tata bahasa atau misalnya urutan-urutan kata. Nah, kalau misalnya kita lebih familiar terhadap kosakatanya itu, kita bisa jadi lebih mudah kalau misalnya kita mau belajar hal yang lain seperti grammarnya atau misalnya yang lainnya gitu. Jadi yang pertama harus dipelajari itu, kita harus familiar terhadap kosakatanya, dihafalkan. Kalau misalnya sudah dihafalkan, kita harus praktekkan ke sehari-hari gitu. Biar makin melekat, habis itu kita baru grammarnya. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Bagas. Untuk Naufal, bagaimana? Apakah jawabannya dapat dimengerti? Ya, mungkin dapat dimengerti. Ya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, bisa unmute atau bisa chat di kolom chat. Silakan. Jangan lupa yang belum absen bisa absen terlebih dahulu. Dan untuk Saudara Bagas ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya Naufal ingin bertanya. Kira-kira menurut Saudara Bagas cara belajar bahasa asing yang paling efektif itu bagaimana ya? Terima kasih terhadap Saudara Ayoga. Jadi, menurut pribadi saya, kalau misalnya mau bisa efektif mempelajari bahasa asing itu, pertama kita harus tahu dulu itu bahasa asingnya itu berasal dari mana gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu asalnya, kan kita jadi jadi kayak males-malesan gitu belajar bahasa asingnya. Nah, selain itu juga, selain kita harus tahu itu tuh dipakainya di mana si bahasa asingnya, kita harus tahu juga kalau misalnya bahasa asingnya itu efektif apa enggak. Nah, itu bisa dilihat kayak misalnya penggunaannya itu mudah apa susah gitu. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya mau lebih efektif lagi, kita bisa menonton film atau enggak membaca buku berkaitan dengan bahasa asing itu. Misalnya si A mau mempelajari bahasa Spanyol. Nah, si A ini harus nggak harus juga sih, maksudnya direkomendasikan untuk menonton film-film atau enggak membaca buku-buku yang berbahasa Spanyol supaya lebih dimengerti. Nah, kalau misalnya ada kata-kata yang nggak dimengerti itu bisa dicatat, terus kemudian dicari artinya. Nah, kemudian artinya itu dicatat dalam buku itu, terus diingat-ingat. Nah, sedikit tips saja, kalau misalnya mau nyari, kita misalnya nggak tahu bahasa asingnya, misalnya artinya apa, itu tuh jangan langsung ditranslate gitu, jangan langsung diterjemahin ke bahasa kita, tapi kita harus tahu meaningnya atau artinya dulu sebelum kita tahu arti yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Baik, Saudara Bagas, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti?
Jawabannya bagi Naufal, Faras. Terima kasih. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan sesuatu, bisa di-unmute atau bisa langsung chat ke kolom chat. Dan yang belum absen, nih udah di-share link absennya, silakan absen. Ayo yang ingin bertanya, jangan malu-malu, silakan di-unmute atau bisa langsung chat di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia dari SMK Semak Bogor, izin bertanya. Ini perihal yang tips yang tadi pertanyaan dari Naufal Harilianto juga. Kan ini nantinya kita akan menerapkan ini ke kehidupan sehari-hari ya, untuk si bahasa-bahasa asing ini. Nah, gimana sih cara agar kita untuk mulai si penerapannya ini? Kan kadang tuh kita kayak gimana ya, suka takut gitu buat mulainya. Jadi kayak tipsnya agar kita lebih berani untuk penerapannya tuh gimana sih? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Saudara Bagas, apakah dapat dimengerti? Ya, dapat dimengerti. Jadi, bagaimana kalau misalnya kita belum berani untuk mengungkapkan bahasa asing yang kita pelajari gitu. Pertama, tentu aja niat ya. Kalau misalnya kita nggak punya niatnya, ya sama aja bohong gitu. Jadinya sia-sia kita belajar bahasa asing. Nah, yang pertama itu kan niatnya itu harus dipupuk di dalam. Niatnya itu jangan karena keren atau enggak gengsi ngikutin orang gitu. Niatnya itu tapi karena kita mau gitu, mau dan berusaha untuk mempelajari bahasa asing itu. Nah, yang kedua itu jangan dengerin kata orang. Nah, biasanya kan orang-orang ya suka mencibir gitu ya. Kalau misalnya kita mempelajari bahasa asing, apalagi yang bahasa Inggris saja masih ada yang suka mencibir gitu. Nah, jadinya jangan dengerin kata orang supaya kita tuh bisa mantap sama yakin terhadap diri kita sendiri kalau misalnya kita tuh bisa buat belajar bahasa asing. Nah, yang ketiga itu kita bisa ngakuin atau make conversation itu di cermin. Itu untuk melatih kepercayaan diri kita kalau misalnya kita mau ngomong atau berkomunikasi dengan orang lain gitu. Dan terakhir itu cari partner atau teman yang mau sama-sama mempelajari bahasa asing. Dengan bertambahnya teman, dengan adanya teman kan kita jadi lebih rileks gitu ya, menjadi lebih tenang dan gak takut kalau misalnya kita ingin mengungkapkan apa yang kita pelajari tentang bahasa asing itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Bagas. Bagaimana untuk Saudari Fatia, apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Nah, ini ada pertanyaan dari Adistia. Setelah mempelajari salah satu bahasa asing dan ada keinginan untuk memiliki kemampuan lebih dalam bahasa tersebut, seperti misalnya pada bahasa Perancis, itu ada tes keahlian berbahasanya dan terbagi menjadi beberapa level. Perlukah untuk melakukan itu?
terima kasih atas pertanyaannya. Di sini menurut pendapat saya sendiri sih nggak perlu ya. Kecuali kalau misalnya bahasa asing itu mau di-apply buat kerjaan atau enggak buat beasiswa. Kalau misalnya buat sekedar berkomunikasi, nggak perlu. Yang penting itu kita tahu strukturnya, tahu kata-katanya, itu udah bisa kok, udah bisa berkomunikasi dengan orang-orang sana gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau tes itu untuk mengejar beasiswa sebagai nilai tambahan beasiswa atau enggak buat tambahan apply pekerjaan gitu supaya lebih menarik aja sih begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Bagas. Semoga dapat dimengerti oleh Saudara Aditya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan nih. Assalamualaikum, saya Rahma ingin bertanya. Pada era globalisasi yang sudah didukung teknologi canggih, bagaimana cara agar lebih efektif dan maksimal mempelajari bahasa asing? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita bisa mengintegrasikan teknologi canggih dengan mempelajari bahasa asing itu biasanya melalui aplikasi atau enggak melalui app gitu, website juga bisa. Nah, aplikasi yang disarankan itu biasanya Duolingo atau enggak Memrise itu yang paling bagus dipakai dan paling banyak digunakan kalau misalnya kita mau mempelajari bahasa asing. Nah, terus habis itu kita bisa memanfaatkan teknologi dari misalnya menonton YouTube tapi yang relatable sama bahasa asing itu gitu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Bagas. Semoga dapat dimengerti oleh Saudari Rahma. Berikutnya ada pertanyaan dari Nur Laila. Assalamualaikum, saya Nur Laila ingin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat menjaga motivasi belajar bahasa asing? Karena menurut saya sulit untuk menjaga konsistensi dalam belajar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjaga konsistensi kita selama kita belajar bahasa asing itu, kita dapat membuat sticky note yang kecil itu. Nah, kita bisa catat motivasi apa aja yang kita butuhin selama mempelajari bahasa asing itu. Nah, terus habis itu kita harus punya kayak buku kecil gitu yang isinya tuh khusus cuma belajar bahasa asing doang gitu. Kalau misalnya itu belum cukup juga bisa menyetel wallpaper ya. Ini kebiasaan saya juga sih. Jadi menyetel wallpaper yang quotes gitu, tapi dengan bahasa yang kita pelajari. Jadinya kalau misalnya kita nggak tahu, kita jadi termotivasi lagi buat belajar bahasa asing itu. Jadi kita bisa lebih tahu tentang bahasa itu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Saudari Nur Laila. Silakan yang ingin bertanya atau menambahkan bisa chat di kolom chat atau meng-unmute. Jangan lupa absennya. Mungkin bisa di-share lagi link absennya. Takut ada yang tadi keluar dan masuk lagi. Sudah di-share linknya, silakan diisi. Bagi yang belum mengisinya, silakan yang ingin bertanya atau menambahkan bisa langsung unmute atau bisa ke kolom chat.
Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka presentasi pada hari ini akan saya tutup. Tapi sebelum itu, untuk Saudara Bagas, apakah ada closing statement terlebih dahulu? Ada. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Ayoga. Jadi closing statement atau kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini, kita tuh harus belajar bahasa asing. Kenapa? Karena itu tuh salah satu cara untuk menghadapi globalisasi. Kalau misalnya kita nggak belajar bahasa asing, yang ada kita bakal menjadi lebih tertinggal dengan orang lain. Nah, jadi kita perlu banget bahasa asing itu sebagai salah satu komunikasi dengan negara lain, dengan orang lain di negara lain agar menjadi lebih lancar dan meningkatkan relasi. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Saudara Bagas dan kepada host. Dan terima kasih juga kepada audiens atas waktunya. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Sekian, saya kembalikan lagi ke host. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Diingatkan kembali, link presensi sudah dikirimkan di kolom chat dan jangan lupa untuk diisi. Dan kepada para audiens, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti pemaparan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.